Saya ingin sedikit ini, memang yang dibutuhkan sekarang menurut saya hari-hari terakhir ini adalah kalau demokrasi itu demokrasi yang bisa dimakan. Kalau kita bicara Pancasila, mungkin Pancasila yang bisa dimakan kan seperti itu. Jadi saya sekarang kecemasan saya terhadap misalnya ada terorisme, ada kekuatan-kekuatan yang fundamentalis seperti itu. Sebenarnya kecemasan saya tuh pada bangunan struktur sosial ekonominya sebenarnya yang saya cemas sekali. Kenapa? Saya menduga apakah tidak karena kemiskinan, kebodohan, ketimpangan sosial itu yang menjadi lahan subur buat adanya persoalan. Tapi justru sekarang ini kan bahwa terbukti semua paradigma yang dulu dibawa Bank Dunia dan IMF ke Indonesia itu kan semuanya keliru kan? Ya betul. Nah itu Pak Dilon yang lebih fasih dalam urusan begitu. Dan seperti apa tadi disebutkan, secara internasional juga sekarang bahkan diakui oleh banyak pihak betapa ketimpangan itu luar biasa. Ketimpangan sosial ekonomi itu luar biasa, bahkan diakui kan. Sekarang ini dari 6 miliar penduduk dunia, hampir 1,2 miliar atau bukan 2 miliar hidup di bawah $2 per hari. Ya, dan sekarang kezaliman yang dulu disponsori oleh Bank Dunia dan IMF sekarang terjadi di negara maju kan? Betul. Nah, baik di Amerika maupun Eropa. Pagi tadi masih saya tonton tuh Deutsche Welle, bagaimana orang-orang di Eropa, para pekerja karyawannya lagi mengeluh bahwa dana dipergunakan untuk menyelamatkan konglomerat mereka. Betul. Itu yang terjadi juga di Amerika kan juga begitu, dan di Indonesia kan juga hampir demikian yang terjadi. Kita ingat KLBI 140 triliun, PLBI 660 triliun. Berulang, dan sekarang itu malah terjadi apa yang saya katakan state recapture. Betul. Karena orang-orang dulu yang membawa Indonesia ke tepi jurang sekarang malah orang berkuasa. Dalam soal fundamentalisme, saya sempat sering kali malah dalam setiap seminar atau diskusi terakhir di Universitas Negeri Surabaya, ada orang yang mengaku dari Hizbut Tahrir begitu. Saya bilang, oh Anda bisa hidup seperti ini karena Anda berada di negara demokrasi yang mengakui dasar-dasar Pancasila. Di Arab Saudi, saya bilang Anda tidak bisa. Dan kalaupun Anda tetap hidup, saya menghormati Anda karena saya percaya bahwa Pancasila menjadi guiding principle. Yang kedua, demokrasi menjadi tatanan sosial politik kita. Dan saya bilang, kalau Anda nanti berkuasa seperti itu, saya berharap Anda tidak mematikan demokrasi, tidak mematikan paham-paham yang lain. Dia diam saja. Tapi tujuan Hizbut Tahrir kan mau mendirikan khalifah. Itu kan bertentangan dengan ini. Tapi buat saya adalah upaya juga buat kita, karena sebagian besar saya lihat para pengikut kelompok-kelompok yang teroris ini kan saya lihat pendidikannya lemah, kemudian juga sosial ekonomi juga rendah, dan mereka masuk sekarang misalnya seperti yang di Bogor itu bahkan anak-anak SMP, SMA itu menjadi target mereka. Iya, dalam kaitan ini menarik apa yang Saudara Tito ini yang memimpin Detasmen 88 katakan minggu yang lalu di hadapan teman-teman saya Jakarta Foreign Correspondents Club bahwa kita udah sangat berhasil memusnahkan teroris ini ya. Tapi mereka datang terus karena ada kelompok yang support ya. Kalau kita lihat dari dulu terjadi stigmatisasi kan, seakan-akan agama Islam ini menghasilkan teroris. Apa tidak saatnya sekarang ini MUI dan Hizbut Tahrir betul-betul memberikan pengajaran bagi umatnya bahwa Islam itu bukan ini tujuannya? Betul Pak, bahkan tadi saya bermain Twitter dengan Pak Komarudin Hidayat. Beliau menyampaikan kepada saya hasil survei di London, apakah agama Islam itu agama yang menginginkan kekerasan dan kemudian juga melecehkan perempuan. Saya bilang, wah luar biasa ininya. Padahal kita di Indonesia yakin betul bahwa agama Islam itu agama yang menghormati perempuan dan kemudian agama yang menyuruhkan kepada perdamaian semacam itu. Dan saya terus terang ya, saya tidak takut Pak terhadap kelompok yang disebut fundamentalis ini, karena sebenarnya ideologinya itu sedikit. Dan kemudian tetapi memang sangat keras ya seperti itu. Tapi ada upaya juga menurut saya kita mati-matian fokus kepada membereskan kemiskinan, membereskan yang namanya kebodohan, membereskan yang namanya ketimpangan sosial, baik secara nasional maupun secara internasional. Apabila tidak, itu merupakan lahan subur untuk tumbuhnya ide-ide. Tidak usahlah kelompok fundamentalis agama Pak, bahkan juga fundamentalisme yang non agama juga. Bahkan orang-orang yang humanis pun bisa marah Pak.
kalau berhadapan dengan kemiskinan, kebodohan dan ketimpangan sosial. Itu pasti. Ya, kalau saya sih kebetulan tidak menganggap itu kemiskinan, tapi pemiskinan. Pemiskinan, saya pikir itu yang terjadi. Karena kembali lagi kita tidak laksanakan apa yang dikatakan proklamator dulu, menjebol, membangun, menjebol lagi, membangun lagi. Ini nanti kita bersatu lagi. Jangan kemana-mana, para pemirsa, ada pariwara yang mau lewat, nanti kita bertemu kembali.